Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita akan belajar membahas tentang inner game ya. Inner game ini cocok. Kemarin kita baru langsung mempelajari tentang life coach ya, life coaching. Nah, jadi inner games ini ternyata aplikasi sudah lama sekali ya dari zaman Romawi kuno bahkan beberapa literatur juga beberapa kerajaan-kerajaan kuno sudah melakukan ya, disebut dengan permainan mental. Ya. Oke, jadi inner game itu apa sih ya? Ya, jadi adalah permainan ya, di mana aspek mental dari suatu permainan. Permainan ini tanda petik ya. Jadi di mana outer games itu adalah aspek teknis yang wajib dikuasai dari suatu permainan. Ya, jadi softnya ini. Inner game ini ada softnya, outer games adalah hardware-nya. Jadi permainan ini bisa berupa permainan sesungguhnya ya. Golf, tenis, catur, ini kan game ya. Renang, menembak, memanah, sepak bola ya. Dalam arti luas, bisa juga dalam arti luas ya, kehidupan pribadi, keluarga, sosial, pekerjaan, karir ya, kerja sama tim dan bisnis. Karena apa? Karena inner game ini namanya juga software ya, ini bisa mensabotase atau mengaccelerate sebaliknya ya, apa yang telah kita persiapkan secara teknis outer game-nya. Nah, jadi kita perlu meningkatkan dan memaksimalkan aspek mental. Ya, jadi aspek mental ini dengan cara yang benar, walaupun ada juga yang tidak ya. Cara benar tentu saja seperti yang standar ya. Ini klasik ya, berlatih, disiplin, kerja keras ya. Kalau ada kejatuhan, kekalahan, bangkit dan sebagainya. Ini kan klasik sekali ya. Latihan bertempur, latihan bertanding dan sebagainya. Tapi ternyata banyak cara tidak benar ya, brainwashing ya. Mentalnya seperti dihancurkan sehingga rasa rasa takutnya, rasa belas kasihannya atau apa itu hilang gitu ya. Sehingga hanya satu tujuan sesuai dengan di program pikiran. Bisa juga menggunakan narkotika atau doping ya. Jadi olahraga sering menggunakan doping ya. Dulu ya, kalau sekarang kan ada anti dopingnya, ada tes-tes bertahap ya. Narkotika juga banyak digunakan dalam tentara-tentara gitu ya. Yang kita kenal Jepang ya. Jepang itu ternyata ada sejenis narkoba di mana menghilangkan rasa takut. Jadi berani gitu loh, termasuk berani mati. Sebenarnya ketakutan itu tetap ada ya manusiawi, tapi di ini dan sebaliknya untuk menghancurkan musuh. Seperti perang candu ya, Inggris menghancurkan Cina dengan perang candu. Ya, itu menjatuhkan mental juga bisa ya. Kemudian jadi memang sudah lama ada jadi inner game ini. Nah, outer game ini hal teknisnya ya, memukul tenis itu memilih raket yang sesuai kan, setiap setiap ini kan beda ya, setiap raket setiap orang beda, terus cara memegang gripnya, cara serve-nya, memukul forehandnya, backhandnya, berlari dan sebagainya. Golf juga ya, memilih sticknya ya, ujungnya seperti apa, panjangnya seperti apa, beratnya seperti apa, sesuaikan dengan tinggi badan kita juga, cara memegang gripnya, cara memukul, memahami medan, ya, arah angin dan sebagainya, gitu ya. Nah, kenapa saya pakai dua di atas? Karena dua di atas ini intens, ya. Bukunya juga ada ya, Inner Game for Tennis, Inner Game for Golf. Nah, pengarangnya sama, ada juga Inner Game for Music, pengarangnya berbeda, gitu ya. Nah, tentara dari dulu sudah bermain inner game. Ya, selain teknik dan strategi, cara menggunakan senjata ya, ini outernya, teknik penyerbuan, teknik penyusupan, bertahan hidup ya, terus teknik terjun payung, berenang dan sebagainya, menyusup ya. Dia inner game salah satu adalah mengatasi ketakutan ya, jadi fokus pada tujuan ya. Pekerjaan juga begitu ya, tentu saja sesuai dengan bidang keahliannya ya, itu adalah outer game-nya. Accounting ya harus kuat ahli di accounting-nya ya. Kemudian sipil, arsitek, musik ya, bidang hukum, bidang psikologi, kedokteran dan sebagainya. Ya, pelari sprint juga ya. Pelari sprint, pemanasan, cara start, berlari, bernafas, mengayunkan tangan, jenis pakaian, sepatu, menjaga kebugaran, makan tekniknya. Jadi renang, lari, sepeda itu sudah menggunakan teknologi ya, jenis bahannya ya, yang tipis sehingga nyaman bagi olahragawannya, juga aerodinamis ya. Jadi
memudahkan untuk meluncur ya, berkompetisi, berlari, berenang, naik sepeda dan sebagainya. Nah, outer game juga ya, bagaimana kita mengajar ya sebagai guru, sebagai dosen, ya teknik mengajarnya, teknik vokalnya ya, teknik presentasinya, ilmu yang kita ajarkan gitu ya, pidato, public speaking, mengajar, negosiasi dan tahun. Nah, ini kenapa inner game-nya saya majukan karena ini biar nempel dengan life coach kemarin. Ya, life coach kemarin itu menyangkut inner game dari coachnya sendiri dan inner game nanti dari coachnya. Karena coach penting, life coach itu selalu sejajar dengan inner game-nya. Ya, oke. Inner game bisa berupa hambatan masa lalu ya, inner child. Kita sudah belajar inner child ya, luka batin masa kecil, trauma, fobia. Nah, itu bisa menghambat, bisa mengcancel, bisa mensabotase. Sebagus apapun kita ahli di teknisnya sudah terlatih, tapi kalau hambatan mental ini bisa turun jauh gitu kualitasnya ya. Kecemasan juga bisa. Bedakan kecemasan karena depresi ya, overthinking, panic disorder dan sebagainya. Bisa juga kecemasan karena stres. Beda ya. Stres itu ada di pikiran sadar, depresi adalah pikiran bawah sadar ya. Sudah mengendap lama puluhan tahun ya. Jadi stres itu baru pertama kali misalnya kita belum punya pengalaman sebelumnya mengerjakan sesuatu hal yang baru, bertanding ya, naik ke panggung pertama kali gitu. Pertama kali bertanding penontonnya ribuan. Nah, seperti itu ya. Bisa juga kita naik level ke level yang lebih tinggi. Kalau level di bawahnya kita sudah biasa, level lebih tinggi udah permainan mental itu ya, lawannya kita lebih tangguh, lebih berpengalaman ya. Dia sudah biasa udah lama bermain di level itu di rentang usia segitu ya. Kondisi seperti itu ya, situasi kondisi berbeda dari yang sudah direncanakan, dipersiapkan. Jadi bisa seperti itu ya. Kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin, ternyata kondisi dan situasinya berbeda gitu ya. Nah, bisa juga inner game karena negatif self talk. Ya, nanti kita banyak membahas di belakangan ya. Kemudian juga terlalu memikirkan instruksi maupun saran, nasihat orang lain. Nah, ini juga sering ya. Nah, inner game ini banyak terintervensi oleh pikiran sadar. Ya, tadi pelatih menginstruksikan ini ya 1, 2, 3, 10 ya. Saya ingat 7 ya. 3 lagi apa ya? Gitu lah. Juga nasihat-nasihat orang lain. Gitu ya. Nah, itu terjadi self talk ya. Walaupun self talk itu positif. Gitu ya. Itu mengganggu ya. Itu termasuk inner game. Ya, jadi self talk antara yang banyak dipikirkan secara pikiran sadar itu juga mengganggu ya. Bisa juga kekurang siapan ya, materi kurang dikuasai, materi kurang lengkap ya. Tiba-tiba last minute ada tugas harus kumpulin besok atau kita sudah nyiapkan besok, tentunya materi minta ditambah ya. Gitu loh. User atau calon kliennya minta seperti ini gitu ya. Atau tiba-tiba kita kira level menengah, tentunya pas kita datang CEO datang gitu ya. Kita tahu CEO-nya seperti apa ya, begitu tajamnya ada apa-apa yang. Nah, itu bisa mempengaruhi kondisi mental juga ya. Bisa juga fisik kurang memadai ya, semalam kurang tidur ya. Untuk mempersiapkan presentasi ini kurang tidur, kurang sehat atau kebetulan gitu ya, atau psikis juga ya. Jangan-jangan ini di dalam ruangan ini bisa menularkan Omikron nih gitu ya, seperti flu. Itu juga bisa ya, inner game. Bisa juga self esteem yang rendah, kurang percaya diri, paradigma. Paradigma itu memandang diri sendiri ya, kurang mampu. Bagaimana kita memandang diri sendiri, apakah kita overconfidence, confidence atau kurang yakin ya. Bisa juga kurang siap. Nah, yang sering juga distraksi ya, mudah terpengaruh oleh gangguan sekitar. Ya, terutama tipe solitary ya, gitu loh. Suara teriakan, gemuruh, sorakan, cemuan penonton, ya, suara sirine ambulans, knalpot motor, pesawat udara, kereta api dan sebagainya. Dan yang sering terjadi adalah dengan sengaja, cywar ya, intimidasi dengan sengaja, ya, baik perilaku, keributan, ya, kemudian kerumunan dan sebagainya, gangguan-gangguan posisi lokasi gitu. Sering terjadi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana inner game training? Nah, ternyata inner game training harus selalu bersamaan berbarengan dengan outer game. Ya, inner game itu udah terus berkelanjutan seiring dan kemajuan perkembangan outer game training. Harus
ya. Jadi harus aspek mentalnya dipersiapkan ya. Nah, jadi berlaku tidak hanya pada dunia olahraga, tapi semua aspek kehidupan, pendidikan, karir pekerjaan, bisnis, keuangan, spiritual, kepribadian, hubungan pribadi, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Jadi semua berpengaruh kesiapan mental kita. Gitu ya. Komunikasi bisa salah, ya, bisa rusak karena sabotase dari inner game kita. Gitu ya. Bisa distorsi ya, apa yang dipikirkan, dibicarakan oleh orang lain, kita mengartikannya salah. Nah, ini karena saya ambil dari 3 buku ya, Inner Game for Tennis, Golf, dan Music. Nyata nggak ada yang sama. Ya, jadi kalau lihat di Tokopedia tuh Inner Game for Golf itu 200 sekian halaman, harganya 300.000. Ya, saya cari poin-poinnya nggak ada yang sama. Gitu ya. Jadi saya berusaha merangkum dari beberapa topik ya, saya mengambil inti-intinya gitu ya. Nah, ini contoh inner game di golf. Saya sendiri ada beberapa melakukan coach inner game ke pemain golf ya, profesional. Ada kelas 5 SD sampai profesional. Nah, bahkan ada warga negara campuran ya, dua keluarga Indonesia dan Amerika. Kalau lagi ke Indonesia mereka datang coach ke saya gitu ya. Nah, lucunya coach profesional ini khusus inner game menyerahkan ke saya gitu ya. Nah, jadi para murid-muridnya itu khusus untuk penanganan inner game itu ke saya gitu ya. Nah, ini biasanya saya talk seperti ini. Ada yang salah dengan pukulan saya dan saya ingin memperbaikinya. Terus bertanya lagi gitu ya. Diri sendiri bertanya, apa yang perlu saya perbaiki? Pukulan saya? Iya, tapi bagian yang mana? Saya tidak tahu, tapi rasanya ada yang tidak benar pada pukulan saya. Nah, ini terus ya. Sampai kapan terasa tidak benar? Saya juga nggak tahu ya. Lalu kapan kamu bisa tahu bahwa pukulan kamu sudah terasa benar? Saat saya sudah memukul secara konsisten. Gitu ya. Apa yang terjadi jika hal belum tercapai? Saya harus terus memperbaiki. Memperbaiki apa pukulan saya? Bagian mana? Ya saya tidak tahu. Anda beritahu saya. Anda kan pro. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kadang-kadang itu adalah self talk yang terjadi ya. Aduh ini anginnya kencang ya. Terus berumput ya, jalannya licin gitu ya dan sebagainya. Bisa juga checklist pelatihnya itu mengingatkan terus ya, tangan lurus, kepala tetap diam, kaki yang lentur ya, cara berjalannya yakin dan sebagainya. Nah, itu jadi kepikiran gitu ya. Nah, di tenis juga ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Inner Game for Tennis ya. Jadi terutama ini sama seperti tadi apa namanya Inner Game in Golf ya, percakapan batin ya. Ini lawannya kayaknya kalau saya ke arah depan dia kuat ya. Kalau saya paksa rally kelihatannya tenaganya akan terkuras gitu ya. Kelihatannya saya lebih kuat seperti itu. Nah, itu percakapan batin ya antara diri saya yang pertama dengan diri saya yang kedua gitu ya, antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Nah, poinnya 5 ini ya kalau menurut tenis ya. Terus tenang ya. Nah, tenang ini adalah kita untuk meredam inner game kita. Ya, tenang, redakan percakapan batin tentu dengan latihan mental ya. Salah satu peningkatan kualitas outer game serta meditasi. Jadi outer game tetap harus ya, teknik memukul tenisnya, berlarinya, forehandnya, backhandnya, spinnya, ya, serve-nya dan sebagainya, gitu ya. Itu kualitas outer game-nya. Nah, quiet itu juga dilatih meditasi atau visualisasi, kita sudah tahu ya. Kita sudah sering gitu ya, kita tidak bahas di sini ini tapi nanti bisa bertanya ya. Itu salah satu kita meredakan percakapan yang nomor 1 tadi, self ya. Nah, jadi pikiran sadar itu tidak banyak campur gitu loh. Ya, mengganggu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu yang flow alami yang sudah kita latih gitu ya. Nah, kemudian lakukanlah apa yang sudah tugas kita ya. Jangan banyak dipikirkan, biarkan mengalir secara alamiah gitu ya. Jadi emang harus kita lakukan aja. Berjalan aja seperti biasanya. Oke. Nah, kemudian challenge ya. Jadi selalu kita menantang diri kita untuk terus naik ke level berikutnya, tidak mudah puas dan tidak mudah menyerah. Nah, ini poinnya nih. Tidak mudah puas dan tidak mudah menyerah. Ya, termasuk mengeluh. Ya, mengeluh. Nah, saya punya murid kelas 5 SD
Tapi dia udah juara nasional terus, ya. Setiap bulan bahkan bisa setiap minggu turnamen terus. Kemarin waktu Mandalika dia ikut turnamen di sana ya. Seminggu setelah Superbike yang pertama, kemudian di Bali gitu ya, untuk tertolong oleh sekolah online gitu ya. Nah, tapi walaupun juara itu ternyata inner game-nya parah, makanya diserahkan kepada saya. Nah, suka mengeluh ya. Jadi mengeluh itu bisa karena ketidakyakinan, bisa juga sebagai alasan ya. Kalau saya pukulan salah saya karena gangguan itu, distraksi ya, gitu loh. Nah, jadi lagi mukul itu dia ngeluh ke papinya, itu ada suara kapal terbang, ya saya jadi terganggu gitu ya. Nah, itu sebenarnya alasan aja, waktu saya periksa itu ternyata itu alasan-alasan aja. Dia ada kecemasan tapi dia harus menyalahkan sesuatu hal jika dia melakukan kesalahan ya. Terus juga jangan dilawan ya. Jika ada pertentangan pikiran batin, ikuti saja, nikmati alur alamiahnya, sudah sering diulang-ulang. Nah, jadi misalnya kita sudah sering dansa ya, sudah sering main piano ya. Nah, itu kalau sudah udah ini tangan kita sudah mengalir, main gitar itu udah mengalir aja. Jadi pikiran sadar itu jangan mengganggu flow itu. Pertanyaan itu ya. Saya gerakan udah benar nggak? Bagaimana penonton memperhatikan baju saya ya, langkah saya gitu ya. Nah, itu jangan dilawan. Jadi biarkan aja yang mengalir secara alamiah. Nah, ini contoh juga ya. Nah, jadi ternyata percakapan internal ini menurunkan konsentrasi kita, gitu ya, dan menurunkan menghambat flow alamiah, ya. Jadi ragu-ragu ya. Kadang-kadang ya ada mental judgment, bagus atau enggak ya sekarang gitu ya. Padahal enggak, ya. Itu dilatih bahwa itu kita sudah ada di arena, lakukan saja, ya. Lakukan bagian kita, gitu ya, mengalir aja. Nah, jadi jangan ada mental judgment dari pikiran-pikiran ini bagus atau tidak, seperti itu. Itu nanti urusan evaluasi nantinya. Kemudian bisa juga cara berjalannya menunjukkan ketidakpercayaan dirinya. Nah, inner game ini bisa mendistorsi ya image tentang kita, persepsi kita, respon kita, dan hasilnya. Gitu ya, karena ketidakpercayaan, karena gangguan, karena intimidasi gitu ya, dan sebagainya. Nah, contoh self talk ya, kalau nih soal tentara ya, karena saya pernah beberapa kali sesi ya, seminggu sekali di Kopassus ya. Nah, ini lucu, tapi kalau ini manusiawi ya. Kalau saya mati gimana nasib isi anak saya ya? Mana anak saya baru berusia 6 bulan gitu ya. Ini tentaranya pergi berperang seperti itu ya. Tapi nanti dilatih-latih, mereka udah fokus tugas negara gitu ya. Saya kemudian seperti pakaian sepatu saya yang paling tidak bermerek nih, karena kebanyakan pemain ini sudah mempunyai sponsor nih, petenis yang baru naik ke profesional, belum ada sponsor pribadi ya, semua masih modal sendiri ya. Kenapa lawan saya begitu tenang dan dingin, sedangkan saya keringetannya? Padahal pertandingan ini disiarkan secara live, gitu ya. Nah, ini mengganggu. Jadi memang betul-betul catur itu mesti full tapi relax, mesti kalem. Nah, catur ini banyak permainan mental ya. Ingat waktu saya SD itu ada Bobby Fischer ya, kemudian dia sempat dikalahkan dengan ini Rusia tapi menggunakan Psywar, sehingga Bobby Fischer itu terganggu ininya, konsentrasinya. Di sini sekolah elit, penampilan gurunya kebanting deh gitu ya, oleh penampilan murid-muridnya yang glamor. Ya itu bisa mensabotase ya kepercayaan diri dari gurunya. Ya, tikungan ini licin sebagai hujan ya. Saya susul dia, tikungan saya susul atau tidak ya, gitu lah. Pronounce ini sangat mengintimidasi saya ya, karena saya mempunyai warna kulit yang berbeda. Nah, ini banyak ya kasus rasisme di dunia sepak bola di Eropa sana ya. Cara dia menatap saya membuat saya terkadang kehilangan fokus. Jangan-jangan dia ahli hipnotis. Nah, ini sering nih. Catur ini sering ya, karena one on one kadang-kadang melihat gitu ya, melihat lawannya udah mengintimidasi. Dia sudah tahu kelemahan saya. Pokoknya kalau dia tersenyum mengejek, emosi saya langsung memuncak ya. Saya sering kehilangan konsentrasi. Jadi dia tersenyum aja karena sudah tahu kelemahan dari lawan bicaranya. Jadi memang kebanyakan olahraga yang tenang, lawannya diri dia sendiri atau lawannya hanya berdua itu lebih keras
ininya, masalah inner game-nya. Gitu ya, kayak golf kan dia fokus sama diri sendiri ya, menembak fokus sama diri sendiri gitu ya. Dia tidak perlu terdistraksi sama lawannya gitu ya. Yang penting dia terbaik untuk diri sendiri. Nah, itulah apa namanya, pertandingan-pertandingan yang tunggal seperti itu ya. Nah, kemudian ini bukan harinya saya, beberapa kali saya serve langsung membuat saya tidak berkutik ya, serve-nya dia. Nah, itu makin suara batin pikiran sadarnya makin keras itu ya, makin panik dia. Gitu, apalagi suara intimidasi penonton lawan. Ya. Cuaca angin di sini sangatlah dingin, saya belum terbiasa dalam kondisi ini. Gitu ya. Indonesia kan biasa di iklim yang panas ya, dan seterusnya. Negosiasi saya ada nih apa namanya, pebisnis tapi dia selalu kalah negosiasi ya. Jadi dia sudah janjian lawannya, dia dengan lawan yang sama kalah terus gitu ya. Nah, jadi kita latih di inner game-nya ya. Lubang dekat ini ada juga pegolf ya gitu. Dia kalau begitu jauh dia begitu tenang, teng gitu ya. Pukulannya bisa apa namanya, minimal gitu lah. Tapi begitu dekat dia masalah gitu ya. Kelebihan dikit seperti itu. Nah, itu membuat dia gugup ya dan sebagainya. Timnya lengkap sekali. Ini sering ya untuk mereka yang biasa melakukan presentasi, kita dengan tim seadanya, tapi kompetitor kita timnya full gitu ya. Itu bisa mengintimidasi ya. Jaketnya lengkap, dress to kill dan sebagainya. Gerakan Taekwondo begitu lentur, indah, berbeda dan seterusnya ya. Kalau saya gagal sekarang kayak pelatih tidak akan mengizinkan. Nah, ini keras sekali ya, nomor 2, poin 2 dari bawah ya. Nah, ini apa, tekanannya keras sekali ya. Sekarang harus berhasil gitu ya. Nah, kalau berikutnya turnamen internasional saya nggak bisa lagi. Ya, kata pelatih saya harus selalu fokus, tenang, wajah tersenyum, percaya diri kepada dengan pundak terangkat, apalagi ya. Nah, ini justru pikiran sadarnya itu mengganggu gitu. Apalagi ya, tenang, tersenyum, percaya diri gitu ya. Ini contoh self talk ya. Nah, ini saya ambil dari inner game for tennis ya. Jadi untuk accelerate-nya grip yang sesuai, dan kita harus nyaman dengan grip-nya itu. Grip-nya itu kita harus nyaman dengan pegangannya tenis, pegangannya golf, pegangannya motor ya. Karena itu menyatu dengan tubuh kita ya. Jadi grip itu menyatu. Jadi kita megang motor ya, megang megang apa nama raket tenis, seakan-akan tuh nanti raket tenis sudah menyatu dengan tubuh kita gitu ya. Tidak apa namanya, tidak, bukan bagian tubuh yang berbeda, meningkatkan level konsentrasi, kepercayaan diri ya. Performance adalah potensi dikurang interference ya. Jadi termasuk intervensi itu bisa bisa juga dari gangguan coach ya, instruksi coach yang kita pikirkan tadi instruksinya, apalagi bisa juga self talk ya. Nah, kuncinya adalah lakukan saja dan rasakan kenyamanan gitu. Jadi kita kurangin self talk atau instruksi-instruksi dari coach-nya itu. Nah, ini inner game principles ya. Jadi kita fokus pada masa sekarang ya. Masa sekarang ya kita lagi tanding ya. Kita lagi berkompetisi. Kita lagi ujian ya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri, ujian misalnya pegawai baru ya, PNS dan sebagainya. Nah, sekarang gitu ya, bukan nanti kalau kalau saya tidak terima bagaimana ya gitu, atau masa lalu ya, yang udah-udah saya selalu gagal gitu ya. Nah, konsentrasi pada aksi ya, jadi yang kita harus lakukan sekarang ya, ya. Jadi bukan tugas, jadi mirip ya, sebenarnya tugas tapi pokoknya kita harus lakukan sekarang ya. Kita lakukan sekarang, duduk dengan tenang, siapkan pensil 2B ininya dan sebagainya. Kemudian kita punya waktu berapa lama, lakukan aja gitu ya. Istirahatnya kapan, kapan kita istirahat dan sebagainya. Nah, learning proses itu harus senatural mungkin ya. Kita sudah berulang-ulang kali pembelajaran terbaik adalah pengulangan ya. Pengulangan itu nanti smooth ya. Kemajuan kita, perkembangan kita, progres kita nanti akan secara alamiah. Nah, jadi nggak ada jalan pintas ya untuk inner game termasuk outer game. Outer game banyak cara pintas ya untuk menghafal, tapi untuk secara natural adalah melalui repetisi
gitu ya. Nah, kemudian pengulang ini mendapatkan hasil namun meningkatkan hasil diperlukan level pengulangan yang lebih tinggi. Ya, jadi kita harus meningkatkan terus. Kemudian kalau sudah cukup kita naik lagi levelnya ya. Kemudian kita selalu belajar dari kesalahan ya, dari kejatuhan. Tentu saja untuk meningkatkan. Tapi nanti waktu belajar itu setelah event itu selesai, setelah pertandingan selesai, setelah ujian itu selesai, gitu ya. Kita akan ketemu event berikutnya, ujian berikutnya. Nah, di situ ya. Jadi evaluasi itu bukan saat kita sedang melakukan pertandingan ya, ujian dan sebagainya. Ya, deal bisnis gitu ya dan sebagainya. Nah, ini ada 7 pilar dari inner game ya. Nah, seperti public speaking ya. Pilar pertama paling kokoh adalah keyakinan. Harus yakin. Ya, harus yakin ya. Kunci untuk yakin adalah kita berusaha mulai dari apa yang kita kuasai gitu ya. Nah, kemudian seseorang itu banyak ya, ada rasa ketakutan, insecure. Nah, mulai manage ya. Manage itu bisa ini kita banyak ya, bisa mengelola stres. Kita sudah pernah belajar, nanti bisa diskusi lagi kalau mau ditanyakan ya. Rasa takut, rasa tidak nyaman ya. Ya, dulu kita juga pernah bisa pakai anchoring ya, yang tekan titik-titik di tubuh kita, di tangan kita gitu ya. Kemudian kita self image ya. Image positif apa yang akan kita bangun? Ya, orang ingin memandang kita seperti apa, gitu kan? Kita membangun di situ. Kemudian energi ya, gabungan goals, tekad dan pengelolaan emosi itu menghasilkan energi ya. Goal harapan akan masa depan memberi kekuatan pada hari ini. Pentingnya kita punya goal ya. Tekad untuk mencapai goal itu dan pengelolaan emosi supaya kita selalu berdaya juang ya untuk mencapai goal tersebut, itu energi ya. Nah, kemudian kita juga manage trauma ya. Trauma itu kan ada pemicunya ya. Kalau pemicu itu tersentuh, tekan tombol hot button itu nih, maka emosi itu muncul gitu ya. Nah, itu harus kita manage tadi. Seperti tadi ya, orang sudah tahu kelemahan kita ya. Kalau ada suatu kata-kata, ada tertawa dengan sinis, dengan apa-apa, emosi seseorang itu meningkat. Nah, gitu. Bisa jadi dulu berhubungan dengan suatu trauma di masa lalu. Dan itu mengganggu performa seseorang ya, tidak mencapai puncaknya. Tapi kalau betul-betul bermasalah ya hubungin konselor profesional ya. Oke, kemudian confidence ya. Jadi confidence ini beda dengan belief ya. Jadi latihan terus ya. Latihan inner game, outer games tentu saja meningkatkan level kepercayaan diri. Nanti kita lihat grafiknya ada di belakang. Kemudian inner voice, selalu dengarkan apa kata hati kita ya. Yang kita sukai apa, kita maunya apa sih? Ya, bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya gitu ya. Bukan saat dalam tekanan. Jadi voice itu saat kita sedang introspeksi, saat dengan tenang ya. Nah, kita sudah belajar ya. Inner game ini sudah pasti kita bermainnya udah kebanyakan di hijau, di 2, 3, 4 ya. Gitu. Kalau sudah di 1 parah ya. Kita sudah belajar ya, kapan kita kalau ada di burnout kita pindah ke recovery, kapan kita pindah ke survival, ada di performance zone. Nah, performance ini nggak bisa lama ya karena energinya tinggi dan waktunya sempit ya. Nanti kita akan turun lagi untuk recover ya. Nah, cara melatihnya adalah melakukan stress test ya. Di dunia IT udah ada istilahnya stress test ya. Jadi suatu sistem diberi beban penuh, diberi beban full ya, sehingga bisa dilihat ya kemampuan dari suatu sistem itu, ketahanannya kita bisa lihat batas-batasnya juga. Nah, manusia juga bisa ya, secara fisik, secara mental diberikan stress test, tentu saja sesuai dengan kemampuannya ya. Seorang coach tahu batas stresnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi stress test adalah suatu pengujian daya tahan untuk menentukan batas suatu sistem atau perangkat lunak maupun perangkat keras. Kalau di dunia IT tahu nih, Pak Probo tahu ya. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif meskipun dalam kondisi tertekan ya. Hasil stress test menentukan tingkat stabilitas dan kehandalan suatu sistem. Ya, nah itu untuk sistem di dunia IT ada ya. Bisa juga untuk suatu respon untuk manusia ya. Ada suatu stress test, bagaimana respon pikiran, emosi, perilaku manusia ya menghadapi tekanan. Kita juga punya teman ya, teman banyak ya. Kita punya teman akrab
misalnya sesama orang tua, sesama dosen ya, baik gitu loh. Kadang-kadang sifat aslinya tuh keluar kalau kita bersama dia, jalan-jalan kebanyakan lebih dari 3 hari gitu ya, itu sifat aslinya keluar gitu ya. Berkonflik ya, dalam satu hotel yang satu maunya perfeksionis, yang satu naruh anduknya sembarangan gitu ya. Terus untuk milih makanan aja berantem ya. Terus mau ke sana mau ke sini, itu sering terjadi gitu ya. Nah, itu juga salah satu untuk stres-stresnya muncul ya. Stres walaupun belum maksimal sering kita gunakan untuk uji coba ya. Uji coba iseng-iseng sampai sangat serius mengenai. Jadi kalau liburan kompetisi, mau masuk kompetisi baru sepak bola tuh suka uji tanding ya. Misalnya klub-klub Eropa ya yang top-top, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, Juventus, Manchester City dan sebagainya, itu untuk mempersiapkan pemanasan untuk musim berikutnya. Dia langsung lawannya ya tim papan atas gitu ya, nggak tim papan bawah yang dia pasti menang gitu ya. Jadi memang langsung ya. Persiapan menuju ujian masuk ya. Kalau bimbel itu selalu mengadakan tryout. Nah, itu stress test. Makanya saya untuk coach saya, bimbingan saya ya, terutama yang kelas 12 itu, saya selalu tekankan ya, kalau ikut tryout dari bimbel atau dari online apa-apa, bayangkan, rasakan itu adalah tryout yang sebenarnya. Saya selalu menekankan di situ ya. Usahakan itu sebenarnya. Belajar yang benar, mengerjakan sebenarnya, tidurnya yang benar. Ya, mempersiapkan saat itu betul-betul ada di performance zone. Gitu ya, di mana pas kita belajarnya itu kita ada di survival zone. Nah, tapi justru sebelum tryout kita harus ada di recovery zone. Ya, jadi recovery zone itu penting secara psikologis ya. Nah, jadi kalau rahasianya kalau kita mau bagus, mau baik hasil tes psikologinya, malamnya tidur yang cukup. Gitu ya, termasuk ujian-ujian supaya nanti darah kita, oksigen kita full ada di otak kita, kuat untuk konsentrasi ya. Jadi percuma kalau kita besok mau ujian SBMPTN UTBK, kita belajar suatu bab malam itu SKS, belum tentu keluar juga. Kita mendingan dari dulu ingat penting dan tidak mendesak ya, belajarnya dari dulu, bukan di zona merah ya penting, tapi mendesak ya. Nah, manajemen building juga ya bertingkat rutin melakukan latihan evakuasi gempa ya, tsunami dan sebagainya di pinggir pantai. Nah, itu stress test ya. Tergantung pesertanya bisa nggak dibawa itu benar-benar gitu. Tapi pesertanya kalau cuman kongko-kongko ketawa-tawa gitu ya, itu tidak optimal. Nah, ya. Jadi pengulang itu meningkatkan level dari stress testnya. Ya, lama-lama jadi kelasnya beda ya. Kelasnya level lokal ya, RT beda sama RW, beda sama kabupaten, biasa ibu kota provinsi beda ya, beda nasional, beda Asia Tenggara, levelnya berbeda ya, naik terus. Itu lawan juga berbeda. Nah, ini dia. Ini hatinya ya, intinya dari inner game. Ini intinya. Nah, cukup pakai grafik ini aja ya. Nah, jadi peak performance itu harus sesuai dengan challenge-nya, sesuai dengan skill yang kita kuasai ya. Kan kita bergerak tuh dari kiri ke kanan ya. Makanya skill kita segini, kita challenge sampai maksimum. Ya, skill kita naik, challenge sampai maksimum. Maksimum itu ada di garis hijau ya. Terus peak performance ya. Nah, kalau challenge kita jauh melebihi skillnya, cemas kita. Cemas gitu ya. Dan sebaliknya, kalau skill tapi tantangan kita rendah-rendah, yang pasti menang gitu ya. Kita maunya menang terus gitu, tidak tertantang untuk kalah, juara 2 juga kita mau. Gitu ya. Nah, itu membosankan. Gitu ya. Nah, tadi saya cerita lagi ada yang ini Pogov udah juara terus gitu ya. Udah juara terus, setiap turnamen juara terus. Nah, maminya selalu habis juara ngirim foto ke saya gitu ya, juara 1 di panggung gitu ya. Nah, kemudian sampai pelatihnya itu ya, Om Rio itu bilang ini levelnya udah level SMP bahkan level SMA.
gitu ya. Nah, itu di challenge naik lagi, ternyata bisa naik gitu ya. Mau naik SMP dan kemungkinan lawan dia adalah SMA ya. Gitu. Walaupun secara umur dia masuk umur yang ini, tapi secara skill dan kemampuan udah sampai situ. Gitu. Jadi di challenge untuk naik terus. Gitu. Nah, ini poinnya di sini ya. Sama tadi gambar yang inner game itu harus selalu sejajar dengan outer game. Nah, apa hubungannya dengan ini? Ini dia gitu ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita pemahamannya ya ada tiga aja gitu ya, kuning aja. Padahal enggak. Ini berapa grafiknya? Grafik ini peak performance ya. Jadi kita naik ya. Jadi kita mulai naik dari burnout zone ya sampai nanti ke peak performance. Jadi antara energi tingginya dengan energi positifnya naiknya perlahan gitu ya, sinkron. Nah, seperti itu. Peak performance adanya di sana, terutama di jalur hijau itu ya. Nah, jadi bedakan antara kotak hijau yang di kiri bawah dengan kotak hijau yang di kanan bawah ya, sama-sama performance zone tapi peaknya berbeda karena energi positifnya levelnya berbeda ya. Lebih ke kanan dan lebih ke atas gitu ya. Nah, ini penggabungan emotional matrix energy dengan gambar yang tadi sebelumnya. Nah, mental training itu selalu ketemu itu dilema ya. Contohnya ya, ketelitian itu selalu berlawanan dengan kecepatan. Ini contoh aja ya. Semakin teliti kita mengerjakan suatu soal, kecepatannya akan semakin kurang. Ya, kecepatan ditambah, ketelitiannya berkurang. Gitu. Begitu juga dengan dengan balapan ya. Kalau belok ya, bagaimana kecepatannya ya, lurus kecepatannya seperti apa ya. Nah, ternyata dengan latihan-latihan ya, di tengah-tengah timbangan itu ada titik keseimbangan kan? Ya, gambar di kiri itu ya, ada titik keseimbangan. Nah, di sini juga titik keseimbangan itu akan naik ya karena kita latihan. Ya, titik keseimbangan itu akan naik terus ke atas, ke atas, ke atas. Gitu. Ini gunanya kita latihan ya, termasuk outer game dan inner game. Levelnya makin meningkat ya. Levelnya bukan level RT lagi, level provinsi gitu ya. Bukan provinsi lagi, level nasional, gitu ya. Level Asia. Nah, itu naik terus ya. Seperti itu. Jadi mirip ya, kalau kita baru belajar sepeda ya, untuk belok aja susah baru belajar sepeda gitu ya. Lama-lama kita bisa kencang. Belajar motor juga begitu ya. Nah, belok kita hati-hati ya. Lama-lama kita lebih kencang. Lihat pembalap ya. Pembalap itu belok itu tetap kencang ya. Kecepatannya tetap bisa di atas 100 ya. Tentu saja sudah untuk latihan ya. Kemiringannya seperti apa, bannya seperti apa gitu ya. Karena kalau terlalu miring atau kurang miring atau kecepatannya salah, ini hasil latihan ya, dia bisa jatuh terpeleset, berguling-guling. Nah, itu gunanya latihan ya, ketelitian, kecepatan, keseimbangan, keakuratan dan sebagainya, termasuk pengambilan keputusan. Oke, kita sudah selesai. Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan. Ini aspeknya luas ya, jadi per kasus setiap event, setiap pertandingan, tiap games, termasuk setiap profesi, inner game tentu berbeda. Kita yang tahu masing-masing seperti apa. Silakan, ada yang mau didiskusikan. Malam Pak. Malam Bu Susan ya. Jadi inner game itu sebenarnya apa kata maksudnya self talk itu sendiri itu yang namanya inner game ya Salah terhadap satunya. segala Salah satunya. Gitu ya. salah satunya. Ya, kan self talk kita bisa mensabotasi kita kan. Jangan deh. Ya, nggak usah deh. Gitu ya. Nanti aja deh. Nanti juga bisa diselesaikan. Nah, tunggulah, masih ada waktu besok ya. Itu kan termasuk inner game juga kan. Iya. Self Oh, talk jadi kan ya ada trauma, ada fobia gitu ya, ada belief ya, kepercayaan dan sebagainya itu loh. oh, Ada juga ya pengalaman berarti masa lalu ya, gitu loh. Gagal terus gitu loh. wah itu
ngebetulinnya susah. Maksudnya nggak gampang dong ya Pak ya? Oh, makanya Karena kan semua orang tak kompleks. sepanjang perjalanan, sepanjang pembelajaran, Bu Susan, sepanjang pembelajaran gitu ya, itu never ending. Profesi, pembelajaran apa-apa, mental itu selalu bertumbuh sesuai dengan ini gitu loh. Harus ya. Kadang-kadang pembelajaran mentalnya tidak diperhatikan gitu ya. Banyak seperti itu. Iya, iya. Kadang-kadang kalau grup kadang-kadang bisa disupport ya. Misalnya untuk public speaking, apa namanya, yang penting teman maju ya, terus kita support ya, tepuk tangan ya, ayo semangat semangat, itu bisa ya. Itu salah satu untuk membangkitkan apa namanya, semangat ya, mentalnya mulai dari awal. Jadi dia mulai public speaking mulai dari teman-teman yang mendukung dia gitu ya. Khususnya tahu ya kan sering seperti itu ya. Iya Pak. Kalau Ya. outer games itu alatnya gitu ya Pak ya? Enggak, jadi misalnya kalau kalau kita jualan asuransi, produknya seperti apa gitu ya, premi seperti apa, usia seperti apa, nanti apa namanya, ridernya apa aja ya, yang di cover apa aja, itu teknis ya. Terus ambil itu teknis dari asuransi, terus cara kita ngejualnya ya. Oke, penjelasannya kalau untuk nasabah seperti ini, ada orang yang nasabahnya butuh untuk hari tua ya, ada yang tentang penyakit kritis ya, ada tentang kecelakaan. Nah, itu teknis. Nah, inner game itu adalah bagaimana kita berani memprospek orang ya. Ketakutan akan ditolak ya, dipermalukan ya, dengan gengsi itu semua inner game ya, Bu Susan. Oh, Ya, jadi itu outer inner game. games. Iya, Ya itu istilahnya inner games. Kalau outer games itu permasalahannya ya Pak ya. iya, ya. Misalnya tadi main golfnya mesti eh, ukurannya atau apanya itu teknisnya deh ya. Teknisnya Teknis. betul-betul, iya. Bahkan sampai arah angin tuh. Golf itu sampai belajar arah angin ya. Nah, seperti itu gitu loh. Tapi saya pemain golf itu banyak sudah bermain insting gitu loh. Bapak juga bingung. Ini anak ngelihat ini, pukulannya tepat gitu loh. Tapi saya nggak bisa jelaskan, pelatih juga nggak bisa jelaskan itu. Itu udah bermain dengan insting. Berarti inner games-nya dong yang tidak insting itu berarti bisa juga inner games-nya dia Bisa, dong ya Pak. bisa ya, bisa dari dalam dan inner games yang mensupport dia. Tapi insting juga bisa. Kalau insting itu cenderung benar ya. Insting itu benar gitu. Tapi kata hati yang lain bisa mensabotase. Biasanya dari pikiran sadar. Kalau pikiran bawah sadar dari masa lalu ya. Nah, dulu saya gagal terus ya. Dulu gini saya dipermalukan ya. Gitu lah. Tapi sekarang lingkungan saya mensupport saya seperti ini. Makanya kita perlu lingkungan yang mensupport kita untuk bertumbuh dan berkembang. Iya, terima kasih Ya, Pak Ari. sama-sama, Bu Susan. Selamat malam, Pak. Malam, Pak Probo. Pak, kalau ini kan berkaitan dengan mental ya, Pak, inner game. Ya. Nah, ini pada saat kondisi diperlukan, Pak ya, performance itu berarti kan poinnya kan adalah agar performanya bagus, itu interferensinya kan harus sekecil mungkin kan. Sekecil mungkin, ya. Nah, peranannya inner game ini di bagaimana kita menghilangkan atau memperkecil interference itu, maksudnya gitu Pak ya? Iya betul. Atau bagaimana Pak? Iya betul. Jadi kita bermain di 3 zona itu ya, recovery zone, survival zone, sama performance zone, gitu ya. Iya. Nah di recover di survival zone itu ada di stress testnya Pak Probo. Ya, stress levelnya makin tinggi, kemampuan mental kita makin terasah, gitu kan. Tapi kan nggak boleh lama-lama ya, harus segera turun ke recovery zone ya. Berarti ada hubungan dengan brainwave ya Pak? Pasti. Ada hubungan nggak? Pasti ya. Brainwave itu. Nah jadi kemarin kita baru belajar yang di intermediate ya, bahwa survival zone itu ada, walaupun negatif, ada sisi baiknya kan. Ya, kita jadi berusaha sampai batas ini, tapi ada sisi negatifnya, harganya adalah kesehatan.
gitu ya. Maka kita punya batasnya 90 menit maksimum ya. Kita harus turun ke recovery zone ya. Istirahat sebentar, tiduran sebentar, ngopi sebentar, pokoknya berpindah gitu, relaksasi gitu loh. Nah, sekali-sekali kita melakukan try out di performance zone gitu ya, try out. Dan walaupun eventnya nanti cuma sekali dalam setahun, tapi kita try out itu bisa berapa kali ya untuk sampai ke situ. Final itu kan final sepak bola hanya sekali kan. Nah, tapi latihannya kita panjang, pertandingannya panjang ya. Masuk perguruan tinggi kan cuma sekali. Sehari itu aja menentukan masa depan anak kan. Tapi persiapannya bisa 1 tahun lebih gitu ya. Dan sebagainya. Nah, itu bolak-balik di 3 itu. Asal dijaga jangan sampai jatuh ke burnout. Gitu. Tapi banyak yang terjebak ke burnout ya, harus di ini gitu. Kalau dikaitkan dengan soft skill, hard skill, ada hubungannya ya Pak? Pasti. Beda. Inner game itu kan soft skill. Soft skill ya? Ya, hard skill tadi outer game. Teknis ya kalau hard Iya, skill. teknis, iya. Betul-betul Iya, teknis. jadi kalau misalnya public speaking, penguasaan materi itu hard skill ya Pak ya? Hard skill, ya. Nanti kalau nggak dipersiapkan masuk gemeteran, blank gitu ya. Saya kan pernah melalui itu kan. Iya. Pertama kali itu di depan. Banyak kan Pak yang banyak yang menguasai materi tapi banyak blank juga gitu kan Pak? Iya, iya. Itu berarti gara-gara inner game ya Pak ya? Ya, kita udah urutin sedemikian bukan hilang gitu kan ya. Makanya waktu kita Iya. belajar public speaking kan kita bikin notes kan. Itulah. Termasuk boleh nulis di tangan nih. Contekan-contekan. Kan ada yang dihafalkan. Ingat ya waktu kita public speaking standar ya. Ada yang dihafalkan, ada yang notes ya, catatan gitu lah. Kalau saya sini pakai catatan ya. Nah, catatan itu menghindarkan saya supaya saya blank gitu loh. Kadang-kadang saya menjawab pertanyaan orang, saya jadi blank gitu loh. Keluar alurnya. Nah, jadi catatan perlu seperti itu. Tapi kalau sambutan itu kan spontan Pak ya, kalau sambutan. Oh ya, spontan ya, spontan. Tapi boleh kalau juga kita, ya Pak ya? Ya, kalau kita sering biasanya punya pola. Gitu. Saya kan sering ya. Yeah. Orang siapa aja yang perlu saya sapa kan? Kepala sekolah ya, ini Bapak Ibu pengurus ini gitu ya. Kalau ini apa namanya, kalau kantor siapa aja yang saya sapa, itu standar gitu ya. Ya, habis itu kita ini gitu loh. Di tengah kita punya kerangka. Gitu loh. Punya kerangka baru nanti penutupannya seperti apa. Paling enggak itu. Nah, tengahnya itu yang kita mungkin punya contekan, punya note-nya gitu loh. Pengalaman saya sih, saya tetap terdistraksi juga gitu. Tetap blank juga. Makanya saya tetap ada catatan juga. Nah, itu kan termasuk permainan mental juga, teralihkan Pak Probo, distraksi. Iya. Asik ya, kita asik gitu ya menjawab pertanyaan itu gitu ya. Nah, ini jadi lupa, habis itu saya tadi ada poin penting saya mau sampaikan, lupa saya gitu loh. Iya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Yang lain silakan. Coach Ari, saya mau tanya. Ya, silakan Bu Mercy. Terkait dengan tadi ada gambar di slide itu yang segitiga, performance, learning, sama enjoyment. Iya. Gimana Coach Ari? Ada enjoyment di situ ya? Oke. Bisa dijelaskan. Ya, oke ya. Nah, ini sebenarnya, maaf, salah ini. Nah, ini dia yang paling kanan bawah ya. Nah, jadi biarkanlah mengalir. Ya. Sorry, saya belum screen share ya, bentar ya. Nah, ini kelihatan ya, yang di kanan bawah ya. Nah, kalau sudah enjoyment kita sudah mengalir tuh. Ya. Main gitar tuh ya. Udah ngelihat ke sana ke sini itu udah enjoy. Ya. Jadi udah nggak ada pikiran. Kalau pikiran itu kan habis ini tekan yang mana ya? Tekan mana ya? Nah, kita selalu sibuk begini nih. Sibuk apa? Ngelihat kanan kiri. Gitu loh. Ya kira-kira gitu Bu Mercy ya. Nah, karena kita sudah latihan meningkatkan dengan apa namanya? Dengan keyakinan, pengalaman, maka kita makin menikmati. Gitu lah. Ya, jadi sambil belajar ya, enjoyment dan nanti arahnya ke performance.
Nah, Ya, self ini talk tadi yang bisa mengganggu enjoyment tadi ya. Kita menjudgment diri kita sendiri, mempertanyakan diri kita sendiri saat sedang memerlukan performance, saat itu, event itu. Oh ya, ini artinya berarti maksudnya bahwa inner game yang ada di dalam segitiga itu tuh kita sudah menguasai sehingga kita bisa memaksimalkan learning kita, terus enjoyment sehingga menghasilkan the best performance gitu ya Iya maksudnya. betul ya betul. Jadi enjoy itu learning itu proses ya. Nah, proses itu harus dinikmatin gitu loh. Jadi kita menyukai ya. Kalau peneliti menyukai penelitian kita. Kalau main gitar udah menyukai, beda ya. Orang yang udah santai enjoy ya sama yang ngelihat gini-gini kan. Itu udah beda. Nah, ini udah enjoy. Kalau ini enggak masih tegang. Habis ini apa ya? Habis ini apa? Udah tidak mengalir. Nah, kok habis ini apa ya? Habis ini ref atau enggak? Referen atau enggak ya? Atau kembali lagi seperti itu. Nah, itu kita berkecamuk di pikiran kita. Gitu, Bu Mercy. Ya, baik. Coach Chandri, terima kasih. Sama-sama. Pak Ari sama juga contohnya kayak nyetir mobil aja ya Pak Ari ya. Kalau udah nyetir mobil udah biasa, udah lancar, udah nggak terlalu lihat oh ini giginya berapa, ini giginya berapa. Pertama gitu kali kan ya. kalau kita belajar mobil manual kan, tekan kopling, masukin gigi, lepas ya, gasnya dinaikin. Nah seperti itu, persis. Tapi lama-lama mobil itu sudah satu bagian dengan tubuh kita, pikiran kita ya. Seperti itu, ganti gigi, belok kiri, belok kanan. Kan kita sudah nggak mikir lagi ya sennya ada di mana ya. Kita langsung gini aja. Sen ya, sen kiri, sen kanan. Seperti itu ya. Sambil gini Iya, terus kita neken apa namanya mau nengok keluar jendela, kita tekan apa namanya? Ininya otomatis gitu. Pembuka jendelanya. Nah, seperti itu persis ya, persis. Iya. Ya, naik motor juga sama ya. Udah tenang gitu lah, lurus. Berenang juga. Coach Ari, Ya, maaf. silakan. Berarti inner game itu selalu negatif gitu ya? Enggak, banyak positif juga. Banyak positif juga ya. Jadi namanya juga game ya. Kalau kita enjoy kan positif. Jadi challenge kita gitu ya, Coach Ari? Challenge kita, ya. Kita ada orang menyukai challenge ya. Challenge itu disukai ya, bukan ditakutin. Ada orang suka tantangan, dia nikmati tantangan. Ya, contoh ya di grup kita kan ada pecinta alam ya. Nah, kalau pecinta alam tuh menikmati pemandangan alam. Ya, dia naik sampai ke gunung ya, naiknya bisa 4 jam. Misalnya gitu ya. Berangkat habis Isya ya, nyampe puncak mungkin jam 2-an, habis itu istirahat sebentar nanti ngelihat sunset. Gitu kan ya. Nah, bagaimana jika orang itu tidak menyukai masih lama ya, udah sampai mana berapa lama lagi ya. Nah, seperti itu dia nggak nikmatin, mungkin dia kapok. Diajak temennya naik gunung, besok-besok nggak lagi. Nah, jadi proses itu dia nikmatin. Udah sampai pulang turun lagi ya. Kan capek tuh, tapi dia antusias gunung mana lagi yang belum saya ini sama teman-teman, yuk kita janjian ya, kita naik ke gunung mana lagi. Ya, padahal itu kan capek dan mereka itu kalau saya lihat latihan ya, hari Minggu mereka kumpul naik sepeda atau lari. Jadi menjaga fisiknya banget. Gitu. Jadi bisa banyak aspek positifnya, Bu Mercy ya, terutama kalau kita bisa menikmati, enjoy. Jadi asik kalau kita profesi apa-apa enjoy. Kadang-kadang kalau sepak bola itu yang satu permainan cantik ya. Barcelona tuh zamannya masih Messi ya, masih berjaya itu, dia enjoy sekali ya. Lawan itu kalang kabut. Nah, kira-kira seperti itu. Bola itu dialirkan ke sana kemari, ke sana kemari gitu loh. Musuh dipermainkan dengan aliran bolanya, musuh kebingungan. Nah, seperti itu. Itu enjoy sekali bermain bolanya. Oh ya, berarti poinnya itu
karena setiap orang tuh pasti ngalamin inner games, gimana kita menguasai dan memenangkan inner games itu gitu ya? Ya, Hari. betul. Mengendalikan dan Iya. menguasai, ya. Game itu kan nggak outer game bisa positif, bisa negatif, inner game juga positif, bisa negatif gitu. Jadi kita cari mental-mental itu yang membuat bagus game itu secara keseluruhan. Enjoy itu salah satu, learning itu salah satu ininya, modalnya, ya. Mengasah mental kita, mengasah. Pasukan elit itu udah terasah ya mentalnya. Udah terasah dia, gitu loh. Fisiknya udah terasa, mentalnya udah. Silakan kalau ada yang lain. Dan inner game ini luas ya. Jadi luas sekali ya. Itu pelatih itu, coach itu biasanya ngelihat situasional dari coaching-nya. Ya, dia punya permasalahan apa, dia punya gangguan apa gitu. Kalau perlu dipertanyakan. Seperti itu ya. Nah, ada apa namanya? Suatu keadaan yang dia bisa performanya puncak. Tapi karena keadaan, ya. Contohnya ada yang tahu Michael Phelps siapa? Ada yang tahu? Perenang ya. Peraih 8 atau 9 medali emas Olimpiade. Michael Phelps ya. Dan dia itu ADHD ya, Attention Hyperactive Deficit Disorder ya. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, jadi susah untuk diajak fokus ya, fokus belajar apa-apa gitu. Tapi sebaliknya ternyata ADHD itu justru selalu fokus. Jadi kalau mengerjakan ini dia mengabaikan yang lainnya. Nah, karena dia terlalu fokus, energi dia kuat. Dan akhirnya dia ditemukanlah potensinya berenang. Ya, kalau kita kan berenang ya, aduh capek nih gitu ya, bolak-balik 400 meter. Kayaknya kehabisan napas. Nah, kalau yang ADHD itu justru nggak ada rasa capeknya, dia fokus aja, dia menyenangkan itu. Gitu ya. Makanya apa namanya bisa top. Nah, itu karena keadaan dan dia bisa coachnya bisa menemukan itulah potensi dia, potensi terbaik. Seperti itu. Kan banyak ADHD itu kan bergerak ya, ke sana kemari, nggak ada capek-capeknya. Kapan tidurnya, kapan istirahat, energinya tinggi sekali. Nah, itu penyaluran itu harus tepat. Jadi inner game dia manfaatkan betul-betul sesuai dengan potensinya. Silakan ada yang lain. Ya, kalau apa namanya, ini ada quiet ya. Jadi kita bisa latihan yang sudah kita kuasai. Olimpiade itu mungkin udah lebih dari 50 tahun dia sudah melakukan visualisasi ya. Nah, visualisasi itu juga termasuk dalam rangka dari inner game. Ya, dalam rangka dari inner game. Ya, jadi melatih secara visual yang belum dia lakukan. Gitu ya. Sehingga pas memerlukan performance seakan-akan dia sudah terbiasa. Jadi kita visualisasi adalah dalam rangka mempersiapkan inner game kita dalam keadaan sesungguhnya. Ya, berpura-pura nanti pas keadaan sebenarnya kita sudah biasa dengan kondisi seperti itu. Silakan kalau ada satu dua pertanyaan lagi, kalau enggak kita tutup. Oke, kalau enggak ada, jika berkenan ya, tolong dibuka kameranya. Kita akan melakukan 3 sesi foto ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut di diskusi kita di WA Group ya. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. semua. Selamat malam semua. Ya, makasih Coach Ari. Sama-sama. Izin saya tutup ya.